Bah, ini mobil kenapa keluhannya tiba-tiba datang ke bengkel? Ini yang kemarin tabrakan itu, nabrak itu. Katanya ini si omnya nabrak belakang kontainer Waduh. di daerah Buah Batu. Karena tidak memungkinkan, jadi kita ganti semua. Apronnya kita ganti, fendernya kiri kanan kita ganti, kap mesin juga kita ganti. Karena nggak memungkinkan untuk diperbaiki, karena hasilnya akan kurang maksimal. Iya. Lagi pula banyak yang penyok-penyok di bagian dalamnya juga, Bah. Ya, Yang sebelumnya kan? yang sebelumnya ini kan, jadi memang ini juga akan sekaligus dicat ulang. Oh, semua. repaint juga. Ya, full body. Oke, mantap. Ini mungkin tadinya ada bocor, jadi tambah-tambah ini nanti kita buka dulu kacanya, Oke, dimatiin dulu karatnya baru di dicat. painting. Intinya ini mobilnya akan pekerjaan full body. Full body juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah seperti biasa hari ini kita masih diberi kesehatan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit Opel Blazer yang sempat di beberapa hari kita tayangkan juga teman-teman ya. Dan kendala-kendala yang seperti video sebelumnya sudah ditayangkan, sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan coba bahas perkembangan di mobil ini, apa saja yang sedang dikerjakan. Seperti biasa kita mulai dari depan. Dari depan ini ya, ternyata untuk bagian bodi samping, nah ini kita ganti juga teman-teman. Ini kita ganti menggunakan bodi samping yang bekas karena yang bawaan sebelumnya itu udah rusak parah ya. Udah penyok parah, udah banyak karat-karat juga di dalamnya. Jadi itu tidak memungkinkan untuk kita akal mengakali ya teknisnya. Alangkah baiknya kita ganti saja dengan yang bekas tapi masih layak pakai. Kemudian untuk di bagian tengah, nah ini apronnya kita juga gantikan teman-teman, termasuk nomor mesin dan nomor bodinya kita tap ulang ya. Jadi kita cabut di apron yang sebelumnya dan kita pasangkan lagi di apron yang baru ini teman-teman ya. Kemudian untuk di bodi samping di bagian kiri, kalau dari arah sana ya, ini mungkin saya sebut di bagian kiri, kalau dari arah saya ini saya sebut bagian kanan. Ini juga kita ganti teman-teman ya. Jadi ini bekas tapi masih layak pakai ya. Nah ini untuk tekniknya itu sendiri kita gurinda dulu, kita halusin dulu beberapa cat yang masih menempel, beberapa dembul yang masih melekat, agar nantinya akan kita dempul ulang supaya lebih rata dan lebih rapi. Kemudian untuk finishingnya nanti akan kita epoksi dan cat dasar, lalu kita vernish teman-teman, atau kita clear ya. Nah ini seperti ini ya kurang lebih penampakan dari bodi depan bagian kiri dari mobil Opel Blazer yang akan kita kerjakan ini. Jadi ini bodinya bekas juga tapi masih layak pakai teman-teman ya. Kalau untuk bagian bumper sepertinya masih aman-aman saja ya, bumper bagian bawah sini. Nah itu apron yang sempat beberapa hari kita tayangkan. Ini adalah bawaan asli dari mobil Opel Blazer ini ya. Dan ini bermasalah teman-teman, sudah tidak layak pakai alias harus dibuang. Oke. Nah kita coba lihat untuk bagian mesin ini, alhamdulillah tidak ada kendala yang cukup serius ya. Nanti kita akan coba servis-servis ringan saja. Lalu kita coba lihat di bagian bumper sebelah kanan ini, kita ada semacam sambungan lagi ya, karena memang untuk bumper depan atau bodi depan ini ya, mohon maaf, jadi untuk bodi depan ini meskipun bekas tapi masih ada beberapa part yang harus kita lakukan pengerjaannya agar lebih presisi ya. Salah satunya adalah ini kurang panjang teman-teman, jadi kita sambung lagi menggunakan plat khusus ya, khusus bodi. Lalu kita sama ratakan atau kita ukur ulang berdasarkan lekukan yang ada di pintu mobil Blazer ini. Jadi acuan dari pembentukan bodi samping ini kita mengacu kepada garis dari yang ada di pintu mobil Blazer ini ya, supaya lebih rapi. Ini kurang lebih space atau jaraknya itu sekitar 1,2 cm ya. Jadi untuk melakukan tambahan platnya pun kita harus benar-benar memperhatikannya ya, agar tidak lebih dan tidak kurang alias presisi. Nah bagian dalam ini kalau misalnya kita tidak rapihin pakai gurinda dan kita tidak dempul, ini akan berkarat teman-teman, dan nanti juga akan ada bekas-bekas seperti ini yang menandakan ini adalah sambungan dari
pengerjaan yang kita lakukan. Tapi tenang saja, semuanya akan kita selesaikan di bengkel Padepokan DS Custom. Kemudian untuk bagian ini, bagian sampingnya ya, ini bodi bagian belakang dia ternyata sepertinya ini bekas tambalan, ada bekas bocor-bocor, air mungkin masuk ya. Tadinya mungkin ini karatan, nggak tahu kenapa, dan ini diakali sama ownernya menggunakan karet silen ya. Oke, termasuk di bagian ini juga. Nanti ini kita akan coba lepas dulu kacanya dan akan kita coba dempul, kita rapihin supaya lebih rata. Lalu selanjutnya untuk finishing mobil ini akan kita coba repaint juga ya, alias kita ganti warnanya. Untuk penyesuaian warna mungkin akan kita samakan dengan warna merah seperti bawaan aslinya ya, karena memang mobil ini tadinya juga warna merah. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita akan coba kasih saran kepada owner supaya lebih menggunakan warna yang mungkin bisa saja sedikit beda dan keren sedikit beda dari mobil-mobil yang lain ya. Tapi itu tergantung konsumen, tergantung owner, balik lagi kepada yang punya. Untuk jenis warna atau untuk warnanya seperti apa, biarkan konsumen yang berbicara ya. Kita sebagai penyedia jasa hanya melakukan hal-hal yang menurut konsumen inginkan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman dan owner review singkat kita kali ini mengenai mobil Blazer ini ya. Nanti kita akan coba tanya Abah Didin bagaimana tanggapannya seputar mobil Blazer ini. Bah, ini mobil kenapa keluhannya tiba-tiba datang ke bengkel? Ini yang kemarin tabrakan itu, nabrak itu, yang kapnya penyok kemarin di video kemarin kan udah di share tuh videonya. Ngomong-ngomong nabrak apa dan di mana gitu, Bah? Katanya ini si omnya nabrak belakang kontainer. Waduh, Di daerah Buah Batu. masih di tol apa gimana? Ya udah masih di tol. Oh, nabraknya di tol berarti. Tapi apa namanya, mobilnya masih bisa hidup. Masih bisa Cuman hidup. mungkin di video yang kemarin kan ketahuan tuh mengoknya kayak gimana. Nah ini karena tidak memungkinkan jadi kita ganti semua. Apronnya kita ganti, fendernya kiri kanan kita ganti, kap mesin juga kita ganti karena nggak mungkin kan untuk diperbaiki karena hasilnya akan kurang maksimal. Iya, lagi pula banyak yang penyok-penyok di bagian dalamnya juga, Bah. Ya, Yang sebelumnya kan? yang sebelumnya ini kan jadi memang ini juga akan sekaligus dicat ulang. Oh, semua. repaint juga. Ya, full body. Oke, mantap. Jadi yang rusak selain di depan di mana saja, Bah? Ini mah kalau yang di sini mah kusam-kusam aja gini mungkin ya. Kusam-kusam. Kayak gini. Sering Ini kan dijemur. ini juga tuh. Ini mungkin tadinya ada bocor, jadi ditambah-tambah. Ini nanti kita buka dulu kacanya, Oke, dimatiin dulu karetnya baru di dicat. painting. Nah, oke. Intinya ini mobilnya akan pekerjaan full body. Full body juga ya. Oke, siap, Bang. Makasih, Bang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekilas informasi dari Abah Didin selaku owner dari Padepokan DS Custom. Jadi mobil ini untuk bagian depannya kita full ganti ya, terutama di bagian bodi samping, kiri kanan, dan di bagian apronnya juga. Nah, sempat di video kemarin kita bahas di bagian bumper, kemudian bagian apron. Nah, ini kemarin saya sempat bilang apron ini sudah sedikit bermasalah atau sudah tidak bisa kita akali ya, karena memang di beberapa bagian sudah tidak memungkinkan untuk dipakai lagi ya, termasuk di bagian sini nih. Ini sudah bukan tambalan-tambalan teman-teman, ini sudah memang harus diganti dan ternyata ini juga penyok ya. Nah, untuk meluruskan spare part seperti ini susah-susah gampang ya. Di sini juga ada beberapa patahan-patahan yang bila mana kalau kita paksakan apron ini untuk dipasang, yang ditakutkan nanti adalah tidak sesuainya atau tidak pasnya part-part yang akan dipasang di bagian apron ini teman-teman.
Kemudian di bagian bodi yang sebelumnya ini dia penampakannya ya. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas, dan ini akan kita coba musnahkan atau akan kita coba buang ya, karena memang ini sudah tidak layak pakai dan takut membahayakan para pekerja yang ada di sini teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja video singkat kita kali ini mengenai tentang update atau perkembangan mobil Blazer DOHC yang sempat tempo hari masuk ke bengkel tanpa ditowing alias jalan sendiri dalam keadaan bagian mesin depannya itu, bodinya khususnya terutama di bagian bodi itu rusak parah teman-teman. Nantikan terus keseruan kita di channel Padepokan DS Custom. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.